Bapak, Ibu, Saudara, jemaat, dan simpatisan GKI Waitasi. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan merebaknya pandemi virus corona atau COVID-19, menyebabkan kita ada dalam ruangan dan jarak yang berjauhan. Sesungguhnya setiap kita tentu merindukan adanya perjumpaan kita dengan Tuhan dan perjumpaan kita dengan saudara kita. Oleh karena itu, melalui sapaan gembala, inilah menjadi sarana untuk memfasilitasi perjumpaan kita dengan Tuhan dan perjumpaan kita dengan saudara kita. Saat ini, kita sungguh dikejutkan dengan munculnya virus yang mematikan, yaitu virus corona atau COVID-19 yang merebak di berbagai negara, termasuk Indonesia di dalamnya. Hingga akhirnya sekarang, sejumlah klaster tak terdeteksi kembali hingga mengakibatkan akumulasi kasus positif di Jakarta hingga 25 Maret 2020 menjadi 440. Dari 440 kasus tersebut, menurut laman Corona, pasien masih dirawat sekitar 266 orang, 24 orang telah sembuh, 113 orang melakukan isolasi mandiri, dan 37 orang meninggal dunia. Peningkatan jumlah kasus yang terjadi setiap hari inilah yang memaksa Pemprov DKI untuk menerapkan status tanggap darurat bencana, mengeluarkan seruan kepada masyarakat untuk bekerja, beribadah, dan belajar di rumah. Keadaan inilah sungguh memprihatinkan dan mencemaskan. Wabah corona telah menjadi ancaman serius yang perlu dengan segera diantisipasi dan diatasi bersama di negara kita ini. Di tengah situasi yang mencekam ini, mungkin kita terdorong untuk bertanya, mengapa ini terjadi? Di manakah Allah? Apakah Allah diam saja ketika kita sedang ketakutan dalam menghadapi pandemi virus corona ini? Pertanyaan ini adalah wajar dan mungkin bisa dipertanyakan oleh semua orang, terlebih-lebih ketika kita harus berjuang antara hidup dan mati melawan virus corona ini. Saat ini yang bisa kita lakukan hanyalah berdiam di rumah, dan kita dipenuhi dengan rasa ketakutan yang mencekam, dan kita tidak berani untuk keluar rumah ataupun beraktivitas di luar rumah. Keadaan inilah terjadi sebenarnya bukan karena Allah membiarkan ini terjadi. Sadarlah, keadaan dan derita yang mencekam ini memang bisa terjadi dalam kehidupan kita yang fana ini. Namun sebagai orang yang percaya, justru dalam keadaan inilah mendorong setiap kita untuk mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Oleh karena itulah, Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak ada, saudara, yang perlu kita khawatirkan. Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kau makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Lihatlah, burung-burung di udara Tuhan pelihara.
Bunga bakung di ladang didandaninya begitu indah. Tidakkah Ia memelihara dan mendandani kita begitu rupa? Bapa di sorga tahu apa yang kita butuhkan. Janganlah kita berpikir bagaimana caranya Tuhan bertindak menurut pikiran kita. Yakinlah dan percaya bahwa Allah beribu-ribu cara dan jalan yang dapat dilakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam kondisi yang sangat genting ini, Allah tidak membiarkan kita. Allah ingin menjamin bagi orang-orang yang beriman bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Begitulah indahnya dan begitulah menyenangkan jika kita hidup di dalam Tuhan. Ada rasa aman, ada rasa damai, sebab Tuhan Allah selalu berserta dengan kita. Kita tidak pernah akan dibiarkan berjalan sendiri setiap hari. Allah selalu mengiringi perjalanan hidup kita dalam segala keadaan. Firman Tuhan memberikan keyakinan dan keteguhan bagi iman kita. Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Amin.